Baik, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah hari ini kita masuk kepada kajian kita yang untuk surat Al-Waqiah ini, insya Allah kajian kita yang terakhir, ya. Em, Kajian kita yang terakhir, insya Allah, dan kita sudah melalui perjalanan yang panjang sejak mulai bulan apa? Bulan Oktober kalau tidak salah ya kita mulai bahas Al-Waqiah ini. Memang suratnya cukup panjang, 96 ayat, ya, dan banyak sekali yang bisa kita gali, ya, mutiara-mutiara yang kita gali dari surat Al-Waqiah ini. Segala puji bagi Allah yang sudah menurunkan surat ini dan menjadikan kita memahami banyak hal tentang dirinya, tentang asmanya, namanya, tentang perbuatannya, dan tentang sifat-sifatnya. Ya, dan sebaik-baik yang bisa mendeskripsikan dirinya sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaik-baik yang bisa mendeskripsikan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya sebaik-baik yang bisa menjelaskan tentang diri kita adalah diri kita sendiri, ya. Kalau orang lain mungkin bisa salah persepsi. Demikian halnya juga dengan dalam kita mempelajari agama ini untuk yang tujuannya nanti menghadap kepada Allah, menghadap pada bertemu dengannya, melihat wajhullah di surga nanti, maka selain kita belajar dari ustadz-ustadz terkait dengan agama kita, tapi kita sangat perlu untuk juga mempelajari tentang Al-Quran, firman-Nya, sehingga kita menjadi faham dengan bagaimana Allah mendeskripsikan perbuatannya, ya, mendeskripsikan afalnya, ya. Jadi sungguh beruntung buat kita semua yang diberikan kelapangan hati, kelapangan waktu, kesehatan sehingga kita bisa bertemu dengan kajian ini, ya, kajian Al-Qur'an tentu saja. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Hari ini kita akan membahas tentang bagian akhir, yaitu kita lihat terkait dengan ayat tentang al-muqarrabun, ya. Kita ucapkan dahulu basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Silakan bisa di-share untuk slide-nya oleh TIK. Oh, ya, masih baik. Kalau gitu saya bisa mencoba share sebentar, ya. Bisa saya dijadikan co-host supaya saya bisa nge-share. Nanti kalau sudah TIK sudah available, nanti bisa diganti oleh Oh ya, sebentar ini udah nih Bun, sebentar Bun. saya. Udah bisa nih. Baik, jadi kita mulai dahulu dari ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Ya, jadi ini ayat 88 masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Mungkin bisa dikondisikan tentang suara yang masuk ke ruangan Zoom ini. Jadi ini sebelumnya ayat 86 87 terkait dengan kematian, ya. Dan sekarang Allah memberitakan kepada kita bagaimana dengan orang yang muqarrabin. Bagaimana halnya dengan al-muqarrabin. Jadi orang yang didekatkan kepada Allah. Ya. Maka mereka itu farauhu wa raihanu wa jannatu naim. Maka mereka itu mendapatkan ketentraman, dan kebahagiaan dan kenikmatan yang sangat tinggi. Oke, alhamdulillah. Langsung masuk ke slide 4 aja Teh Ika.
ketiga, terus kemudian keempat. Oke. Jadi di akhir daripada surat Al-Waqiah ini ya sama dengan di awal dijelaskan bahwa manusia itu di akhirat akan terbagi menjadi 3 golongan ya. Jadi yang pertama itu adalah golongan al-muqarrabun, kedua adalah golongan ashabul yamin atau al-muttasaddiqin, yang ketiga adalah ashabus shimal atau ashabun nar ya. Jadi ada 3 yang akan yang diulang lagi ya, ini untuk menurut saya ya untuk memperjelas tentang adanya 3 golongan daripada apa namanya orang yang di akhirat nanti. Kan kalau kita ya orang awam yang tidak belajar Al-Qur'an, biasanya mereka menganggapnya ada ahli surga dan ahli neraka, betul nggak? Betulkah? Betul? Kalau orang tidak belajar Al-Qur'an, mereka mengatakan bahwa nanti di akhirat tuh ada 2 golongan, surga sama neraka gitu. Padahal tidak seperti itu. Ya, karena itulah mengapa kita belajar Al-Qur'an, kita bertasbih, karena bisa jadi kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang salah, yang tidak yang dijelaskan di Al-Qur'an tapi kita tidak belajar sehingga kita menganggap pemikiran kita itu adalah benar. Sehingga pada akhirnya, Mbak, kenapa sih penting banget? Iya, nanti sebab nanti di dunia ini efek dari pemikiran yang salah menjadikan orang memandang manusia yang lain juga salah. Jadi artinya memandangnya hanya ashabul yamin sama ashabus shimal, golongan surga sama golongan neraka, that's it gitu, itu aja. Padahal tidak seperti itu. Ada proses yang ini Allah sebutkan sehingga karena pemahaman yang salah itu bisa terjadi apa namanya pemahaman menjadi salah tentang agama kita ini gitu. Menjadi salah juga pemahamannya terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini yang pertama itu adalah bagi ashabul muqarrabun al-muqarrabun yang mereka ini akan keluar dari tubuhnya dan mereka mendapatkan ketentraman, ketenangan dan kenikmatan yang sangat 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 tinggi. Ya. Silakan slide selanjutnya. Kalau tidak salah. Oke. Masuk dulu ke yang sebelumnya aja, Teh Ika, tentang ashab ada 3 golongan ya. Selanjutnya lagi. Oh, enggak. Setelahnya ada lagi. Oh, saya enggak sebutkan ya. Ada 3 golongan di slide nomor selanjutnya. Lagi. Kelewat enggak ya? Maaf ya. Oke. Coba saya lihat dahulu. Oh ya, Masya Allah. Ya, kelihatannya dengan izin Allah menjadi terhapus ya. Baik, saya terhapus Taika, mohon maaf. Atau ada di slide nomor 7 Taika. Slide nomor 7. Halaman 7. Jadi ada 3 golongan manusia di akhirat nanti. Itu ada pertama adalah ashabul yamin ya. Golongan ashabus shimal, kemudian nanti setelah itu ada as-sabikun ya. Jadi kalau ashabul yamin itu adalah golongan kanan yang menerima catatan dari amal dari tangan kanan dan dikumpulkan nanti setelah dikumpulkan manusia di padang mahsyar itu ada dikumpulkan di sebelah kanan. Kemudian ashabus shimal yaitu golongan kiri, yaitu mereka menerima catatan dari tangan kiri dan kemudian dikumpulkan di sebelah kiri. Jadi sebelum yaumul hisab sendiri itu sudah kelihatan ada tanda-tandanya gitu. Siapa yang masuk ashabul yamin, ashabul shimal. Kemudian setelah itu ada as-sabiqun. As-sabiqun yaitu atau al-muqarrabun ya. As-sabiqun adalah orang-orang yang bersegera untuk beramal. Sabaqo artinya itu bersegera. As-sabiqun adalah orang-orang yang bersegera untuk beramal soleh.
Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat senang untuk beramal, mereka tidak merasa terpaksa di dalam beramal, dan mereka disebutkannya dengan al-muqarrabun. Ya, jadi al-muqarrabun di dalam slide yang di atas kita lihat, al-muqarrabun, slide nomor 4 ya. Jadi apakah yang disebut dengan muqarrabun atau muqarrabin? Al-muqarrabun adalah yang didekatkan. Jadi dalam hal ini adalah bukan sekedar dia mendekat kepada Allah. Di sini ada rahmat Allah yang ada fadlillah, ada kelebihan-kelebihan dari karunia Allah kepada orang-orang ini, yaitu al-muqarrabun. Kenapa demikian? Karena mereka itu adalah orang-orang yang ketika dia mendekat dengan merangkak, maka Allah akan mendekat dengan berjalan. Ketika dia mendekat dengan berjalan, maka Allah akan mendekat dengan berlari, ya. Dan kalau dia berlari, maka Allah akan mendekat dengan secepat kilat. Nah, itu. Jadi ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang sudah enggak hitung-hitungan, ya, kepada Allah. Dan orang-orang seperti inilah yang disebut muqarrabun atau muqarrabin, yaitu artinya dia didekatkan ya oleh Allah. Jadi dia mendapat karunia untuk didekatkan oleh Allah. Baik, selanjutnya, slide selanjutnya. Baik, bagaimana dengan kematian al-muqarrabun, karena tadi masih ada hubungannya dengan ayat 87 terkait dengan kematian dari al-muqarrabun. Jadi al-muqarrabun ini dia akan meninggal dalam kondisi yang sangat dihormati, ya, karena ada firman Allah yang masya Allah di sini disebutkan bahwa Allah berfirman kepada malaikat, ya, malaikat maut, berangkatlah kamu pada si fulan itu, datangkan dia kepadaku, dan sesungguhnya aku sudah mengujinya dengan suka maupun duka, dan dia dalam keadaan suka ataupun duka dia tetap dalam keadaan yang aku sukai, ya. Maka ketika kematiannya, maka aku akan menjadikannya senang, ya. Jadi kemudian dia dibawakan kafan-kafan yang wangi dari surga, kan kemudian dia dicabut ya dari nyawanya dengan perlahan-lahan, dan dia senang dengan apa yang dia lihat, dan dia akhirnya menjadi sangat 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 menikmati, ya. Jadi ingin cepat-cepat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Disebutkan dalam hadis ini ada yang bertanya, ya. Ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasul, sesungguhnya kami ini benci mati," gitu. Kata Rasul, "Bukan itu maksudnya. Kalau semua orang pasti benci mati, tapi yang dimaksud dengan ayat apa yang aku katakan adalah menjelang ajalnya. Ketika orang menjelang ajalnya dia didekatkan kepada Allah, maka dia akan ditunjukkan karunia Allah, dia akan memperoleh ketentraman dan rezeki serta kenikmatan nanti setelah kematiannya." Ya, disebutkan juga di sini, ini mungkin minggu lalu saya sudah coba juga jelaskan bahwa mereka ini adalah al-muqarrabun ini, mereka tidak mati, mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu mendapatkan apa, mereka itu menjadi burung-burung, ya, burung-burung surga, dan mereka mendapat rezeki dari Allah, dan mereka itu nanti rohnya itu ada di dalam burung surga itu, dan ketika nanti pada yaumul hisab, maka ruhnya itu dikembalikan lagi kepada kepada jasadnya untuk dibangkitkan. Ini di slide yang selanjutnya, Kak Ika. Baik. Selanjutnya, slide yang selanjutnya adalah ashabul yamin, penjelasan tentang ashabul yamin, ashabul shimal, dan satu lagi sebetulnya ada ashabul a'raf. Yaitu ashabul a'raf itu adalah sebagian kecil, ya. Sebagian kecil yaitu adalah orang-orang yang amal perbuatannya itu sama gitu, sama beratnya. Kebaikannya dengan keburukannya sama, maka diletakkan dalam suatu tempat, ada disebutkan dalam surat Al-A'raf, satu tempat yang disebut dengan Al-A'raf, di mana dia ketika dia ke kanan dia melihat surga dengan segala kenikmatannya dan orang-orang yang ada di dalamnya, tapi dia tidak bisa mendapatkan rezeki dari surga itu, dan bahkan dia meminta kepada ahli surga, "Tolong dong kasih sedikit rezeki dari apa yang Allah berikan kepada kamu." Tapi itu tidak bisa terjadi. Kemudian kalau ke kiri dia juga melihat neraka, maka dia akan ketakutan gitu ya, karena azabnya itu kita melihat
orang yang sedang kesusahan aja kita menjadi sedih ya, apalagi melihat neraka. Dan mereka tuh menjadi juga tidak tahu akhirnya tuh mereka akan di mana, apakah tetap di Ashabul A'raf ataukah mereka akan ke kanan atau ke kiri, ya mereka tidak tahu. Nah, memang di dalam Al-Qur'an tuh tidak ada penjelasannya bahwa Ashabul A'raf itu akan kemana gitu. Nah, ini buat menurut saya untuk menjadikan kita ini menjadi paham gitu, bahwa tidak semua yang terjadi di akhirat itu kita tahu. Allah mengajarkan kepada kita sebagian dari karunia-Nya terkait apa yang terjadi di akhirat nanti, akan tetapi tidak bisa semuanya disebutkan gitu loh. Jadi karena kadang-kadang ya kalau kita nih dalam belajar belajar beragama, kita itu kadang-kadang kepengen selalu kalau bertanya selalu ingin dapat jawaban, betul nggak? Kalau bertanya sama ustadz, sama ustazah tuh pengennya ada jawabannya gitu loh. Tapi kalau terkait dengan akhirat atau dengan hal-hal yang gaib, dengan sistem takdir, itu tidak semuanya bisa dijawab oleh manusia. Karena itu ada wilayah ilmu Allah yang sangat luas yang memang kita tidak masuk bisa bisa paham semuanya ya. Jadi kalau misalnya, Mbak, tapi jadi kita pengen tahu, kepo, iya nanti dikasih tahu sama Allah nanti kalau sudah di akhirat nanti ya. Semuanya akan terbuka, semuanya akan jelas dan itu tidak akan ada lagi pertanyaan. Tapi saat itu sudah tidak ada lagi diperlukan keimanan dan kesabaran ya. Karena sudah tempat iman dan sabar itu di dunia. Kalau di akhirat sudah tidak ada iman, tidak ada sabar lagi. Baik, selanjutnya kita lihat pada pengen tahu nggak ciri-ciri orang mukorobun di dunia? Ibu-ibu ingin tahu nggak ciri-cirinya mukorobun di dunia itu seperti apa sih gitu? Kira-kira kita mau mau tapi untuk apa? Untuk GR gitu? Nah, untuk apa nih? Untuk mengukur diri, ya mengukur diri gitu. Belum tentu kita seperti yang ada di deskripsi dari orang mukorobun gitu loh. Tapi artinya menjadikan kita juga kan gini ya, dalam beragama itu kalau kita nggak tahu posisi ya, kita merasa paling pinter gitu ya, Iya, paling soleh gitu kan. iya. Kalau orang kaya juga kalau kalau dia apa namanya tinggalnya misalnya di orang kaya di Papua misalnya gitu, dia taunya tuh orang kaya itu punya babi, makan tiap hari, punya 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 rumah, punya apa itu rumah besar itu ya, mereka punya pengikut itu adalah kekayaan. Tapi kalau orang yang sudah pergi ke luar negeri, sudah melihat ya kekayaan-kekayaan yang lain, keindahan-keindahan yang lain mengatakan bahwa ya itu kita belum sampai ke situ gitu loh. Jadi sebetulnya kita belajar ciri-ciri mukorobin di dunia itu supaya kita itu jangan sampai sombong gitu loh. Merasa bahwa ah saya mah udah deh kayak saya mah mukorobin deh kayaknya. Seperti Hati-hati gitu, makanya kita belajar ini ya. Jadi ciri-ciri muqarrabin di dunia itu adalah pertama, dia bersegera dalam beramal soleh. Itu dalam surat Ali Imran ayat 14 disebutkan seperti ini ya. Dan mereka itu adalah sebetulnya surat Ali Imran ayat 114 itu ditujukan kepada eh, apa namanya orang-orang soleh di zaman sebelum Rasulullah SAW gitu. Jadi kaum Nasrani ya ataupun kaum Yahudi yang di zaman sebelum Rasul yang soleh. Disebutkan di sini mereka adalah amanah billahi wal yaumil akhiri waya bayak muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusariuna ya dan mereka itu adalah orang yang berbuat ma'ruf mencegah dari munkar dan yusariuna mereka itu bersegera ya fil khairat mereka tuh bersegera untuk berbuat kebaikan dan mereka ulaika minas solihin jadi ini bahkan orang-orang yang bukan kaum Rasul Nabi Muhammad SAW saja ada deskripsinya dalam Al-Quran itu dan itu termasuk pada kita juga ya kalau kita mengikuti dari Al-Quran ya jadi bersegera jadi nggak pakai males-males gitu misalnya mau sedekah pikirnya tuh lama gitu ya pertimbangan ya eh, pertimbangan ini saya sedekah enggak, saya sholat subuh di masjid apa enggak, masih galau gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah mukorobun itu mereka ya sholat di masjid ya istiqomah ya
begitu ya. Kemudian dan bukan cuma sholat saja, bersedekah, berbuat baik. Ketika melihat ada satu kejadian, dia pengen bagaimana mengisi hari-harinya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau yusari'una itu seperti kalau di dalam tafsir disebutnya mereka tuh meloncat dari satu amal ke amal yang lain gitu. Jadi setelah faida faroghta fansab wa ila rabbika fargob, seperti itu. Jadi ketika selesai satu pekerjaan dia langsung cari amal lain gitu. Kalau yang orang yang bukan muqarrabun tuh biasanya aku udah puasa misalnya, misal contoh ya, udah puasa. Jadi setelah bulan puasa aku mau happy-happy, mau mau pokoknya ini nafsu harus apa namanya, dia pengen istirahat lah intinya gitu. Tapi buat orang-orang yang apa namanya, muqarrabun itu makanya disebutkan ada yang 7 hari itu ya. Jadi itu ditambahi dengan 6 hari maksudnya apa namanya, sholat sedekah maaf, puasa sunnah ya, puasa sunnah yang hari itu orang-orang muqarrabun karena dia masih belum pengen berhenti dari melakukan ibadah puasa itu, gitu ya. Ya, kedua adalah rajin mengerjakan amalan sunnah ya setelah amalan-amalan wajibnya sudah terpenuhi maka dia itu senang mengerjakan amalan-amalan sunnah ya. Kalau misalnya kalau wajib itu apa sih? Wajib itu kalau kalau misalkan berwudu, misalnya contoh berwudu, mengusap sekali juga sudah selesai, kewajiban sudah terpenuhi. Tapi buat orang-orang yang mau korowut enggak, saya mau 3 kali. Ya, saya mau 3 kali. Saya ingin menyempurnakan. Ya, kalau misalkan sholat juga, saya mungkin menyempurnakan sholat saya tambahin dengan sholat-sholat sunnah. Ya, jadi ini cara mendekat kepada Allah, cara untuk mencintai Allah adalah dengan melakukan ibadah sunnah gitu. Dan ketika aku sudah mencintainya, ketika dengan ibadah sunnah itu Allah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya, ya, aku akan menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat kebaikan dan kakinya juga itu semuanya apa namanya bersama dengan Allah. Ini kalau di dalam kalau ulama menyebutnya ini apa beramal billah, beramal dengan Allah, bersama dengan Allah gitu. Jadi dia tidak beramal dengan sekedar dirinya sendiri, tapi dia beramal tuh dengan penuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, selanjutnya kita lihat apalagi cirinya doanya cepat dijabah ya. Doanya mustajab ya. Dalam surah hadis Bukhari disebutkan jika dia tuh meminta kepadaku aku pasti memberinya dan jika ia meminta perlindungan pasti aku akan melindunginya. Ya, ciri-cirinya orang yang muqarrabun itu doanya mustajab ya. Makanya ada yang gini kan, ada orang aku kok berdoa nggak di nggak ada kok belum diijabah-ijabah ya gitu. Nah, ini kayaknya belum sampai muqarrabun ya. Tapi kalau kalau sudah ya Allah Engkau kabulkan, Engkau mudahkan ya sedemikian cepat ya apa doa ini Engkau kabulkan ya. Cepat itu bukan berarti hitungannya beda-beda ya, bukan berarti sedetik ya sehari kemudian doa kita dikabulkan tidak seperti itu, tapi cepat dibandingkan dengan orang-orang lain. Ya. Kemudian selanjutnya ya, orang yang muqarrabun itu anti galau, dia tidak takut, tidak kenal takut, tidak khawatir ya, dan dia la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sering sekali disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi mereka itu selalu happy aja gitu menghadapi kehidupan ya dijalani aja gitu kan. Kalau misalnya susah ya minta tolong aja sama Allah gitu. Kalau misalnya minta tolong belum waktunya dimudahkan ya tetap aja berdoa. Karena apa? Setiap mereka tuh mengerti hakikat daripada kehidupan, hakikat daripada beramal. Karena sebetulnya yang jadi utama itu adalah bagaimana hatinya tetap kepada Allah dalam keadaan apapun. Mau sedih, mau senang, kalau senang itu bersyukur, kalau sedih, kalau sedang apa diuji dengan yang duka, maka dia bersabar dan semuanya itu akan menjadi pundi-pundi pahala ya yang semuanya akan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nggak ada apa hidup itu
santai ya, santai tapi serius gitu loh. Santai, serius, beramal, tapi nggak pakai stres-stres. Nah itulah apa namanya orang-orang yang muqarrabun itu. Selanjutnya dia tuh jumlahnya banyak di zaman dahulu, ya. Dalam surat Al-Waqiah disebutkan bahwa mereka itu wa sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Mereka itu zaman dulu, makanya saya lihat-lihat nih gambarnya adalah gambar para orang zaman baheula gitu ya. Jadi zaman Mbak, kenapa yang sedikit kita? Iya karena kita itu adalah umat terakhir. Jadi yang muqarrabun itu di zaman Nabi Adam ada muqarrabun, dan Nabi Nabi Nuh ada muqarrabun, zaman Nabi Ibrahim ada muqarrabun, Ismail dan terus sampai Musa, Isa itu ada banyak muqarrabun gitu. Jadi apa namanya, mereka itu kenikmatan duniawinya juga berbeda dengan sekarang. Jadi banyak di antara mereka yang muqarrabun dan kita adalah qalilum minal akhirin dan sedikit orang muqarrabun di zaman setelah Rasulullah SAW. Ya, cuman Mbak sedikitnya berapa ya? Sedikitnya tuh banyak buat kita ya, jadi jangan khawatir. Tapi ini penyemangat ya buat kita ya. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah orang yang bertakwa pada Allah. Jadi orang yang muqarrabun itu orang yang kalau muqarrabun takwa itu sebetulnya kan takut berbuat dosa ya. Tapi di dalam surat Ali Imran ya, takwa itu apa ya? Wasari'u ila mahfiratim mir rabbikum wa jannatin ardu'a ka'ardi samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Adalah orang yang berinfak ya, yang fisara ibad doro, yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit ya. Kemudian orang yang menahan amarahnya ketika dia marah dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain ya. Jadi definisi takwa itu kalau dari Imam Al-Ghazali kan sangat ahli fikih juga mengatakan bahwa takwa itu adalah mengerjakan perbuatan-perbuatan menjauhi larangan Allah dan apa tadi ini takwa itu adalah menjalankan perintahnya, perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu kan itu definisi yang paling apa ya, paling simpel lah gitu. Tapi nggak jelas kan menurut saya. Maksudnya aspeknya banyak gitu ya. Ya di sini kalau dalam surat Ali Imran ini juga kita lihat loh, ternyata tidak seletterlek seperti yang disebutkan dalam perumusan itu gitu loh. Orang yang bertakwa itu orang yang berinfak, bersedekah. Kenapa dia bersedekah? Karena dia tahu dikasih rezeki dan rezekinya itu sebetulnya buat yang lain juga gitu loh. Dan kalau dia berikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan juga buat dirinya. Jadi hitung-hitungannya tuh panjang gitu kalau orang bertakwa itu. Kemudian dia juga orang yang menahan marahnya. Nahan marahnya kan dia tahu kemarahan itu hanya membawa keburukan saja, ya. Kemarahan beda dengan ketegasan ya. Umar bin Khattab tuh juga sangat apa namanya sangat tegas orangnya, tapi dia adalah termasuk muqarrabun juga. Jadi maksudnya bukan orang marah itu apa sih ya? Orang tegas dengan orang marah itu berbeda. Kalau marah itu artinya dia sudah out of control. Jadi dia akan mengatakan sesuatu yang tidak hak, yang tidak benar. Dia akan tangannya bisa jadi melakukan hal yang salah juga. Tetapi orang yang masih bisa mengontrol kemarahannya, dia tuh masih bisa artinya memberikan kebaikan ya dalam keadaan emosi, dia tuh masih bisa membawa kebaikan ya. Nah, kemudian ya kalau saya sih gampang, siapa orang pun beda-beda ya. Kalau saya tuh gampang, kalau saya udah marah, kalau sudah sampai di sini di belakang kemudian seret naik ke atas, nah ini berarti saya marah. Dari kalau sudah begitu saya lebih baik diam ya, diam, wudhu gitu, sholat gitu. Tapi kalau selama itu belum kayak gitu ya masih bisa dikontrol, berarti ya siapa orang bisa beda-beda gitu ya. Dan memaafkan kesalahan orang lain, karena memaafkan itu adalah untuk dirinya sendiri, karena barang siapa memaafkan maka Allah akan membukakan pintu surga. Tahu kan ya ceritanya ada dua orang yang berseteru di dunia. Ya, ini saya senang banget sama hadis ini. Dua orang berseteru di dunia, kemudian menghadap kepada Allah dalam keadaan belum selesai perseteruannya. Kemudian apa namanya Allah meminta si A untuk memaafkan si B. Ya, si B memaafkan si A. Tidak ada yang mau. Kemudian Allah tunjukkan, baik kalau kamu nggak mau, ini nih aku tunjukkan surga ya.
wah sudahnya bagus banget ya Allah, pengen banget itu rumahnya, istananya gitu kan. Buat siapa nih Allah? Buat kita. Iya, buat orang-orang yang memaafkan saudaranya. Jadi memaafkan itu adalah untuk diri kita sendiri sebetulnya. Ya, kalau di dunia ini kita mendapatkan ketenangan, dapat lebih nyaman gitu di hati. Tapi sebetulnya pada hakikatnya kalau kita memaafkan maka kita akan diberikan surga. Akhirnya apa mereka bermaaf-maafan karena ya ngapain juga dimasalahin gitu. Kan ini udah jelas surganya sudah ada kalau buat orang yang memaafkan maka mereka pun memaafkan. Jadi berbahagialah kita kalau kita sudah memahami bahwa maaf itu sebetulnya untuk diri kita sendiri, ya. Baik, selanjutnya ada lagi nggak Teh Ika ciri-cirinya? Ini berkasih sayang ya, berkasih sayang kepada pada manusia ya, pada orang muslim, non muslim ya, kepada siapa saja yang tidak berbuat kekufuran, tapi tegas kepada orang-orang yang berbuat kekufuran. Ini disebutkan dalam surat Al-Fath ini yang Muhammadur Rasulullah. Jadi ini yang ayat terakhir daripada surat Al-Fath, yaitu mendeskripsikan tentang orang-orang yang bagaimana Rasul dan para sahabatnya. Ya, ini udah kalau Rasul, sahabat itu udah mukarobin mah jelas udah ya. Maksudnya sahabat yang disebutkan dalam di dalam kisah-kisah Rasul ini. Dan mereka itu adalah sifatnya seperti apa? Berkasih sayang kepada sesama mereka, ya. Mereka ruku, sujud dan menikmati ruku sujudnya dan mereka sifat-sifat mereka itu diungkapkan juga di dalam Taurat dan Injil. Jadi ini sudah menjadi sunatullah ya, orang-orang yang ruku sujud kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, mereka mengikuti perintah Allah karena mereka tahu kebaikan itu untuk mereka sendiri kalau mereka berbuat baik, dan itu sama dengan yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil. Selanjutnya, ini masih sebetulnya masih satu ayat tapi yang panjang ya. Baik, selanjutnya Rasul dan para sahabatnya yang notabene waliullah itu seperti apa? Mereka dikiaskan seperti sebuah pohon yang besar. Ya, belum TIK. Seperti pohon yang besar yang penuh manfaat dan setiap kali ditanam ya, setiap kayak maksudnya ditanam itu ada seorang yang mukorrobun ini, maka mereka itu akan memberikan kesenangan pada orang-orang yang melihatnya ya, karena mereka itu adalah orang yang penuh manfaat. Kayak pohon besar kan dia kalau di tempat yang panas ya menjadi tempat berteduh, belum lagi buah-buahnya ya, ada buah-buahannya, belum lagi misalnya bisa sambil istirahat di situ. Jadi pohon yang terutama yang di tempat-tempat yang tandus ya, kita nggak merasakan itu karena kita udah banyak pohon di Indonesia ya. Tapi kalau di luar negeri, kalau di Arab gitu misalnya, wah namanya pohon itu ya, yang pernah ke Arab coba gimana sih gitu kan, dari misalnya kita jalan dari Madinah itu atau Madinah ke Makkah kan tuh padang pasir ya. Tapi insya Allah setelah ini akan berbeda ya. Setelah akhir zaman maka nanti akan menjadi hijau. Baik, selanjutnya jadi ini adalah orang-orang yang memberikan manfaat ya. Akhir ini suka melihat juga tentang dinasti Ottoman di baik kontroversi daripada pemain dan penyajian dan segala macamnya. Tapi saya ingin tahu bagaimana sih orang-orang yang berjihad fisabilillah dan kemudian mereka mendapatkan karunia Allah dengan menjadi seorang emperor, menjadi seorang yang mempunyai kekuasaan di 2/3 penjuru dunia ya. Dan ternyata salah satunya yang cukup menarik bahwa seorang padishah atau seorang raja di zaman Ottoman itu bahkan istrinya tuh dipilihkan loh sama ibunya. Istrinya tuh jadi dia tidak selalunya comot sana comot sini gitu enggak ya, tapi di haremnya, tapi dipilihkan gitu oleh ibunya gitu ya. Yang mana ada kalau di negara kerajaan lain yang seperti itu. Kemudian
ciri-ciri muqarrabin di dunia. Kalau menurut Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa waliullah itu ya tidak memiliki sesuatu yang membedakan mereka dengan manusia pada umumnya. Mereka tidak harus mereka tidak harus berpakaian yang spesifik karena mereka dalam yang perkara-perkara yang mubah mereka sama dengan manusia yang lainnya. Ya, jadi mereka tidak berbeda dalam hal berpakaian, menggundur rambut atau memendakkan karena keduanya itu adalah perkara yang mubah. Ya, jadi kita tidak ini menarik ya karena sebetulnya orang kadang menganggap orang yang soleh itu adalah yang berpenampilan khusus gitu. Padahal tidak selalu seperti itu. Kalau masalah pakaian itu kan mubah ya, mau berpakaian putih, mau berpakaian warna hijau, pakaian warna biru itu kan mubah ya, warna tidak masalah, model juga tidak masalah. Yang penting ada menutup aurat. Ya, jadi di sini tidak ada yang khusus sebetulnya. Tidak harus orang yang berpenampilan. Menurut saya coba lihat gambar ini ya. Ada orang yang berpakaian macam-macam. Ada yang berpakaian jubah seperti imam masjid, ada yang pakai kaos, ada yang pakai jas dan segala macam. Tapi ini sebenarnya tidak menunjukkan siapa yang paling mulia. Ya, tidak kita tidak bisa menilai gitu. Ya, kalau dalam perkara-perkara mubah itu tidak terlihat, tidak bisa dinilai karena mereka sama saja, ya. Dan mereka tidak maksum, mereka tidak terjaga, mereka itu berbuat dosa juga, bisa salah, bisa keliru, tapi kemudian mereka itu bertobat kepada Allah dan memperbaiki dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Ya, jadi dalam surat Az-Zumar disebutkan bahwa mereka itu benar mereka itu orang yang bertakwa, tapi mereka itu juga dihapuskan oleh Allah perbuatan mereka yang buruk yang pernah mereka lakukan dan memberikan pahala pada mereka yang lebih baik lagi. Jadi tidak ada yang maksum. Bahkan Rasulullah SAW itu juga tidak. Rasul juga pernah berbuat salah. Ya, bahkan didekam di dalam Al-Qur'an ya, tapi kemudian itu semuanya justru menjadi kebaikan buat kita semua karena kita menjadi tahu bahwa semua orang tuh tidak bisa berbuat dosa, bisa berbuat salah. Tidak ada masalah dengan dosa, yang penting kita bisa menjadi lebih baik dengan dosa yang terlanjur dilakukan. Oke, selanjutnya cinta kepada Al-Qur'an. Cinta kepada Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini adalah firman yang tinggi di sisi Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa mendekatlah kepada Allah mastata'tum sesuai dengan kemampuanmu, tapi ketahuilah engkau tidak dapat mendekat kepadanya dengan sesuatu yang lebih dia cintai daripada firman-Nya. Jadi banyak-banyak baca Quran, hafalkan, ya berinteraksi, belajar, memahami. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang lebih baik dan menuju ke arah kepada muqarrabun. Ya, salah satu tanda daripada orang cinta Allah menurut Utsman bin Affan adalah jika kalian hatinya bersih, maka kalian tidak akan pernah kenyang dengan firman Allah. Jadi nggak bosan-bosan. Kalau ini sih saya merasakan sendiri gitu. Kalau saya lagi ada saat-saat ya, ada saat-saat di mana baca Quran itu lima lembar aja susah gitu. Tapi ada saat-saat di mana 3 juz dalam satu kali duduk itu juga sangat ringan gitu. Jadi kalau menurut saya ini bener nih. Jadi kalau udah lagi bagus imannya ya beberapa jam juga mudah gitu kita bercengkrama dengan Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak takut dicela ya. Mereka tidak takut dicela. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan harus pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan mereka tidak takut dengan celaan dari manusia yang tidak tahu dengan hakikat bagaimana menjalani kehidupan ini. Oke, selanjutnya kalau yang di akhirat bagaimana? Kalau di akhirat itu para muqarrabun itu mereka tuh tanpa hisab ya, bighairi hisab. Jadi artinya menurut Imam Al-Ghazali katakan artinya mereka itu tidak didirikan timbangan amal untuk mereka dan tidak diperiksa catatan amalnya. Jadi langsung karena Allah sudah tahu gitu. Dan Allah tidak mau menyusahkan orang-orang yang orang-orang muqarrabun. Jadi langsung aja ya, langsung dia
masuk ke surga. Ya. Kalau kita perhatikan bagaimana terjadi dengan persidangan, ya persidangan yang terakhir kan yang lagi heboh kan tentang Sambo itu ya dan Putri Chandrawati. Di situ bagaimana tegangnya loh, itu satu kasus loh ya, satu kasus aja berapa bulan tuh, dari bulan apa? Ada yang bisa jawab berapa lama itu kasusnya Sambo, Verdi Sambo, ada ingat nggak? 4 bulan, Mbak, itunya mulai persidangannya, tapi mulai terbuka kasusnya ditambahin jadi 6 bulan. Ya, 6 bulan. Ya. Oke, 4 bulan aja. Satu kasus 4 bulan. Nah, itu padahal kan apa yang dialami, misalnya contohnya Sambo aja. Kan kasusnya Sambo nggak cuma satu. Banyak kasusnya, cuman kita nggak tahu. Nah, maksudnya juga gitu, masalahnya kasusnya juga banyak. Jadi lama sekali gitu. Jadi Allah tidak ingin merepotkan orang mukorobun dengan proses yang lama di hadapan ngantri dulu kan, ngantri panggilan, kemudian setelah itu baru kasusnya dibuka ya dengan kasus yang terjadi sepanjang hidup gitu ya, Masya Allah ya, lamanya berapa lama ya. Nah, jadi ini mukorobun ini Allah mencintai mereka dan mereka tidak harus menjalani kehidupan yang hisab seperti ini. Jadi nanti berapa lama tuh kalau menurut para ulama tidak banyak sekali dan katakan ada di qalilun minal akhirin, tapi sebetulnya tuh banyak gitu karena di dunia ini kan berapa miliar ya penduduk dunia dari zaman Nabi Adam ya. Dan tiap orang yang masuk surga tanpa hisap itu, mereka itu membawa juga satu orang dari mereka membawa 70.000 orang yang lain. Nah, contoh lah Teh ini itu, Teh ini misalnya, atau Teh Winda, halo Teh Winda, Damang Teh Winda. Misalkan Teh Winda nih masuk ke surga, mukorobun misalnya, Teh Winda. Buka itu mic-nya boleh. Misalnya amin, Mbak. Teh Winda itu mukorobun misalnya gitu ya. Nanti di akhirat itu Teh Winda itu setiap Teh Winda bisa memanggil 70 orang lagi gitu. Gitu. Jadi kalau Teh Winda nanti di akhirat termasuk mukorobun dan kemudian ditanya sama Allah, tolong ya Teh Winda, Mbak Hani mana nih belum masuk gitu ya. Aku balik Mbak Hani. Tapi nanti juga ingat saya Mbak Hani. Tapi jangan-jangan juga Teh Winda akan kewalahan milih 70.000 orang tuh gimana gitu loh. Iya. Bener kan? Susah. Coba teman kita ada 70.000 nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada, paling ya tetangga kita berapa 100, nanti yang di Masjid Habibur Rahman itu kemarin gitu. Mungkin bisa juga permintaannya seperti ini ya. Misalnya Teh Winda panggil 70 orang lagi, kata Teh Winda. Saya panggil yang di pengajian MQ hari Sabtu sore misalkan. Semuanya saya panggil. Amin. Atau yang dari jamaah Masjid Habibur Rahman yang sholat, sedekah, puasa, saya mintakan itu ya Allah. Kemudian tetangga ya Allah, tetangga yang tidak berbuat maksiat yang golongan kanan, ya golongan kanan itu kan masih hisap ya. Golongan kanan yang dari tetangga saya minta 100 kanan, 100 kiri, 100 depan, 100 belakang, itu ikut saya bigoi hisap. Masya Allah. Ya Allah. Aduh ya Allah, tolong ya siapa nanti di antara di sini yang jadi jadi yang termasuk mukorobun ya. Tolong kita panggil kita ya. Masya Allah ya. Amin. Masya Allah, Teh ini juga ya, Teh Ika ya. Ini ada suami saya, Mas, kalau misalkan masuk mukorobun ingat sama istrimu yang bandel ya. Iya, jadi ini ya Masya Allah. Jadi karunia Allah tuh sangat luar biasa. Selanjutnya ciri-ciri yang di akhirat ya. Ya mereka adalah orang-orang dulu masuk ke dalam surga. Kemudian mereka mendapatkan surga yang tertinggi, tentram dan penuh dengan kenikmatan. Baik, saya ngebut dikit ya. Nah, ini tentang siapakah orang-orang mukorobun. Ini mungkin sudah pernah ya saya jabarkan, tapi saya berikan sedikit aja masukannya dari hadis ini adalah tentang siapakah orang mukorobun, yaitu ketika
ibaratnya seperti ini. Ketika ada sebuah padang hijau yang sangat indah, ya, lahan gembalaan yang sangat breathtaking gitu ya, maksudnya sangat menakjubkan. Kemudian ada, ya, kata Rasul, ada segolongan orang yang memacu kendaraan mereka, dan kemudian mereka melihat kanan kiri itu ya udahlah gitu, langsung aja gitu, mereka langsung aja tidak singgah dulu, tidak apa, mereka langsung berkendaraan menuju perjalanannya. Ini adalah muqarrabun, dan ini yang ladang penggembalaan ini adalah diibaratkan seperti dunia gitu. Sedangkan ashabul yamin, ya, ashabul yamin itu adalah ketika seperti gelombang manusia yang kedua. Mereka tuh jumlahnya berkali-kali lipat dari gelombang yang pertama. Ketika mereka sampai di lahan itu, mereka bertakbir. Kemudian melanjutkan perjalanan, tapi mereka singgah sebentar, mereka istirahat sebentar, mereka mengambil bekal, lalu meneruskan perjalanan. Ini adalah ashabul yamin. Yang ketiga adalah gelombang manusia yang lebih banyak lagi, yaitu ketika mereka sampai di tempat itu, mereka kagum dengan tempat yang indah ini, dan lalu mereka bilang ini adalah sebaik-baik tempat tinggal. Kemudian mereka bergerak ke kanan, ke kiri, tinggal di situ dan lupa pada tujuan akhirnya. Nah, ini adalah orang-orang yang lupa dengan akhirat. Baik. Akhirnya kita masuk ke ayat 90. Taika slide nomor 20 ya. Sedangkan golongan kanan, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin, dan sedangkan orang-orang yang mereka itu ashabil yamin yaitu orang ada di sebelah kanan, mereka itu mendapatkan fasalamul laka, mereka mendapatkan salam keselamatan dari malaikat, ya. Karena mereka termasuk dari golongan kanan. Nah, ini tahu dari golongan kanan dari mana nih? Fixnya itu ya setelah yaumul hisab. Setelah yaumul hisab mereka tahu dia menjadi golongan kanan, kemudian malaikat fasalamul laka min ashabil yamin, mereka memberikan salam keselamatan, ya. Ashabul yamin itu disebut disebut juga dengan al-musaddiqin, slide nomor 22. Ya. Mereka itu ciri-cirinya al-mutasaddiqin. Apa sih mutasaddiqin? Mutasaddiqin itu mereka yang membenarkan perintah Allah. Mereka yang membenarkan Al-Qur'an, membenarkan kebenaran, itu adalah al-mutasaddiqin. Ya, mereka itu menurut para ulama adalah tingkatan orang yang mendekatkan diri dengan mengerjakan hal-hal yang wajib. Ya. Jadi yang wajib itu dia tidak mau tinggalkan. Seperti kalau Umar bin Khattab mengatakan sebaik-baik amal ialah menunaikan apa saja yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya kalau ashabul yamin di akhirat seperti apa? Kondisi ashabul yamin pada slide nomor 23, kondisi daripada ashabul yamin itu berbeda tergantung dari hasil hisab ketika yaumudin. Sebagian itu ada yang masuk surga setelah hisab, artinya dia ashabul yamin, timbangannya lebih berat yang ke kanan, kebaikannya lebih banyak, mereka masuk surga, ya, langsung masuk surga. Akan tetapi mereka ke surganya itu kalau muqarrab itu secepat kilat, kalau ashabul yamin itu ada yang berjalan, ada yang merangkak, ya, agak lambat gitu. Tapi masuk surga. Yang kedua, setelah ada hisab itu mereka masuk ke neraka dahulu sebelum masuk surga. Ya. Jadi mereka masuk ke neraka dulu, mereka menjalani hukumannya dulu, ya. Mereka itu kemudian setelah itu masuk ke dalam surga. Dan di dalam hadis, sudah pernah saya ceritakan, ya, tapi ini saya tidak tulis di sini. Kalau di dalam hadis disebutkan bahwa penghuni surga yang mantan neraka itu tuh mereka tuh lebih hitam gitu, dan mereka mempunyai segel, ya, punya segel gitu. Jadi kelihatan pernah tutung gitu, dan ada segel nerakanya gitu. Dan sebagian lagi ada yang menjadi penghuni al-a'raf. Ya, sebagian kecil ketika mereka itu amal perbuatannya sama. Ya. Baik, selanjutnya di sini oke. Langsung aja ke slide nomor 25.
Dan kemudian wa amma in kana minal muqaddibina dhalin fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim. Adapun orang yang mendustakan dan sesat, yaitu orang yang memang masuk ke dalam nerakanya tuh ya khalidina fiha. Maka mereka itu disambut dengan hamim, ya, wa nuzulum min hamim, disambut dengan air yang mendidih yang mencabik-cabik, memotong-motong ususnya, dan kemudian watas liatul jahim, dan mereka itu dibakar di dalam neraka. Naudzubillah dzalik, ya Allah, semoga Allah menjadikan amalan kita belajar Al-Quran ini menjadi amalan yang menjauhkan kita dari siksa api neraka. Ya Allah, janganlah pernah kita menjadi orang yang masuk ke dalam neraka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya karim. Baik, selanjutnya ya ayat 95 ya. Inna hadza lahuwal haqqul yakin. Inna hadza, sungguh ini adalah keyakinan yang benar, ya. Jadi jalan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ini adalah jalan yang benar. Seperti tadi yang dalam mimpi tadi ya, mimpinya golongan-golongan, 3 orang golongan tadi itu ada jalan yang memang harus ditempuh, ada jalan yang harus ditempuh oleh manusia. Dan jalan our way of life itu adalah ini jalan yang ditunjukkan oleh Allah melalui Rasulnya Rasulullah SAW. Jadi ini Allah bilang meyakinkan inna hadzal lahuwal hakul yakin, ini adalah jalan yang paling benar. Maka setelah itu bertasbihlah, fasabbih bismi rabbikal azim, maka hendaklah kalian bertasbih dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Subhanallahal-azim. Baik, jadi yang disebut dengan tasbih ya. Fasabbih. Nah, ini kata fasabbih. Sabbih itu di situ itu adalah fi'il amr ya. Sabbihnya itu fi'il amr dan itu ada tasdid. Artinya sabbih itu artinya bertasbihlah yang banyak. Kalau ada tasdid itu maksudnya banyak-banyak ya. Bertasbihlah yang banyak dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha azim. Azim itu artinya sesuatu yang besar ya, tapi mulia dan mencengangkan, itu adalah al-azim. Ya, kalau Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Tapi kalau al-azim maka dia adalah besar, mencengangkan, indah, mulia. Contohnya gini lah, kalau misalkan di istana aja. Kalau ada istana yang besar gitu ya, tapi kuno, kita bilang oh istana itu besar gitu. Tapi kalau kita melihat misalkan di Mekah ya, Mekah itu Masya Allah, saya tuh kalau ingat Mekah tuh Masya Allah gitu ya, apa senang banget gitu ya, bangunannya besar, tempatnya begah dan kuat gitu ya. Beda dengan stylenya dengan Madinah. Madinah itu memang untuk sosial gitu ya. Tapi kalau Mekah itu Masjidil Haram tuh memang menunjukkan desainnya tuh kayak seperti desain yang membesarkan Allah gitu ya. Dan ada Ka'bahnya di balik bangunan yang sangat megah itu, di dalam ada bangunan simpel yaitu Ka'bah, dan Ka'bah itu tetap menjadi sesuatu yang sangat mempesona dan kita tidak pernah bosan-bosan untuk melihat Ka'bah itu ya. Jadi yang disebut dengan azim itu adalah Allah yang maha besar, yang maha gagah, yang maha kuasa, yang maha mulia, yang mencengangkan, sesuatu yang menjadi kita, nah, itu namanya azim ya. Baik, selanjutnya ya, tasbih itu dalam sebuah hadis disebutkan tentang barang siapa yang membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi ya, subhanallahil azim, maka ditanamkan baginya sebuah pohon kurma di dalam surga. Artinya kita menjadi pemilik pohon kurma itu. Artinya kita akan menjadi penghuni surga ya. Kemudian barang siapa yang diringkan di mulut dengan tasbih ya, subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka ini adalah tasbih, kalimat tasbih yang sangat berat timbangannya di akhirat nanti ya. Masya Allah ya, padahal ringan banget ya kalau kita mau sambil cuci piring bertasbih ya, sambil nyapu bertasbih. Coba nyapu 100, katakanlah 10 kali gosekan itu 10 kali tasbih gitu kan. Cuci piring ya,
dapat 1 kali piring itu kan bisa 7 sampai 10 kali tasbih ya. Jadi ini yang menjadikan seseorang yang beriman kepada Allah itu nggak pernah mati gaya gitu loh. Nggak pernah mati gaya. Jadi dia dalam keadaan apapun dia tetap bisa beramal gitu. Tidak harus beramalnya tidak harus ada orang, sendiri juga bisa beramal ya. Dimanapun kapanpun bisa beramal gitu ya. Kalau bangun tidur di malam hari kemudian bangun kita bertasbih ya dengan bacaan zikir yang ketika sama dengan di Arafah ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka insya Allah ditetapkan dalam hadis dikatakan ditetapkan seperti seorang yang sholat malam semalaman gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau jangan lewatkan kalau misalnya sedang bangun ya di malam hari kan biasanya kalau malam hari suka ada yang ke toilet ya. Maka sebelum kita tidur lagi sempatkan untuk membaca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya tasbih. Apa itu tasbih? Ya, tasbih itu bertasbih itu ya artinya kan kalau dalam bahasa Indonesia kan mensucikan ya, mensucikan. Bertasbih itu mensucikan Allah. Tapi pertanyaannya, Allah itu udah Al-Qudus. Allah itu sudah Maha Suci. Kemudian kalau kita mensucikan Allah, kita bertasbih, Maha Suci Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Apakah Allah itu akan menjadi lebih suci? Ibarat seperti ini loh, seperti misalnya air asin di lautan, ya. Kalau di air asin di lautan itu kita tambahkan ya 1 truk garam, kira-kira air laut itu akan menjadi lebih asin apa enggak? Tidak. Enggak, gitu. Atau kita punya ada sebuah ada sebuah gunung yang hijau ya, yang penuh dengan pepohonan. Kalau kita menanam 1 pohon kelapa aja di gunung itu ya, dengan usaha kita disiram tiap hari jangan sampai mati gitu kan, apakah kita akan menjadi gunung itu menjadi lebih hijau? Ya, ada yang bisa jawab? Tentu tidak. Enggak ya. Jadi itulah yang disebut dengan maha itu. Jadi Allah tuh udah maha. Jadi kalaupun seandainya seluruh ya makhluk di dunia ini bersujud kepada Allah, bertasbih ya, maka dia tidak akan meninggikan derajat Allah. Karena Allah tuh sudah maha tinggi, sudah poknya, sudah mau disembah, seluruh manusia itu menyembah kepada Allah juga tidak akan menjadikan Allah itu menjadi lebih tinggi. Tapi kalau seluruh manusia berdurhaka kepada Allah, maka juga tidak akan menurunkan kemuliaan Allah, tidak akan mengecilkan kebesaran Allah, dan tidak akan menghinakan kemuliaan Allah. Itu maksudnya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bertasbih itu ngapain? Bertasbih itu sebenarnya balik-balik buat diri kita sendiri. Bertasbih itu adalah mensucikan pikiran kita, persangkaan-persangkaan kita yang salah tentang Allah, tentang perbuatannya, tentang Asmaul Husnanya, tentang sifat-sifatnya. Itu maksudnya. Makanya kenapa akhir ayat ini diakhiri dengan fasabbih bismi rabbikal adzim, bertasbih. Karena kita ini dalam menjalani kehidupan bisa jadi kita tuh salah paham. Salah paham. Coba kita nanti buka forum diskusi dengan apakah salah paham yang ada di dalam pikiran kita. Apakah salah paham, gampang caranya begini, selama kita belajar surat Al-Waqiah ini, apakah ada ilmu yang baru yang kita dapat? Ketika kita berkata, oh ternyata, nah itu berarti yang sebelumnya itu salah gitu. Nah itu memang Al-Quran itu memang sebagai sibghata Allah, sebagai celupan Allah, sebagai sesuatu yang membersihkan
Ya, persangkaan kita. Coba orang mempunyai sangka itu merasa dirinya salah apa enggak? Orang kalau mempunyai persangkaan, apakah dia merasa dirinya salah? Kalau nggak ada yang bilang kalau dia salah, dia akan tetap berpikiran seperti itu. Ya, jadi karena itulah maka bertasbih itu adalah artinya kita itu kan belajar terhadap Allah. Belajar Allah itu nggak akan ada habisnya. Apa yang kita anggap benar itu ternyata tidak semuanya benar. Contoh misalnya ada yang mengatakan, siapa yang manusia itu selalu mengatakan yang paling gitu. Ada yang bertanya di dalam surat juz 3 ya. Awal-awal surat juz 3 ayat pertama. Ayat berapa tuh? Tadi nih. Pertama kali. Itu disebutkan para sahabat itu ada yang ayal-ayalan sama orang Yahudi. Siapa yang nanti paling pertama dibangkitkan ya oleh Allah? Ada lagi yang bertanya, siapa nanti yang pertama kali masuk surga? Ya, kalau siapa yang pertama kali dibangkitkan, maka Rasul berkata, ketika nanti aku adalah yang pertama kali keluar dari kubur. Tapi ketika aku hadir di alam barzah itu, aku melihat Musa sedang pingsan sambil memeluk kakinya Arsy. Jadi yang sadar pertama kali siapa? Rasul. Iya kan? Tapi Musa kayaknya udah duluan gitu. Musa udah duluan tapi dia pingsan gitu ya. Mungkin pertama kali gitu langsung pingsan gitu, kaget ya melihat hari berbangkit gitu. Seperti itu. Jadi itu kan orang yang bertanya itu pasti mempunyai wah pasti Rasulullah SAW yang paling pertama kan gitu. Ada lagi pertanyaan, siapa yang masuk ke dalam surga itu yang paling duluan gitu. Ya. Ternyata surga itu pintunya besar sekali. Sehingga dan banyak, ada pintu Ar-Royan, ada pintu sholat, ada pintu sedekah. Dan ketika dibuka, dreng, yang masuk itu 70.000 orang. Sama-sama. Jadi itu ya makanya kita perlu bertasbih. Karena kita tuh selalu pengen seperti apa yang kita pikirkan gitu. Ya. Baik, jadi kita akhiri mungkin dengan tanya jawab ya untuk mengasah kita tentang apa sih makna bertasbih itu. Ya, caranya gampang aja. Apa yang kita pelajari ada sesuatu yang baru enggak? Kalau itu sesuatu yang kok baru ya, berarti sebelumnya kita itu mikirnya salah gitu. Maka dia harus fasabih bertasbih kepada Allah. Baik, saya serahkan kepada Teh Ika. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakillah khair Bunda Hani atas semua penjelasannya, kajian tafsir kita hari ini. Dan sekarang kita masih punya belasan menit lah ya insya Allah untuk mengefektifkan waktu untuk tanya jawab. Silahkan kita buka ruang diskusi ya. Ya. Tampaknya banyak sekali yang sangat-sangat menarik, bagi saya juga banyak yang baru gitu, jadi perlu bertasbih kata Bunda. Ya, silahkan teteh-teteh yang lain manfaatkan ya waktu ini kita untuk segera boleh menyampaikan apa-apa yang mungkin ada di pikirannya gitu ya, daripada dipikirin sendiri, dilayangkan saja di ruang Zoom ini ya. Siapa tahu pertanyaannya atau apa yang disampaikan mewakili juga pikiran-pikiran dari teman-teman yang lain. Silahkan. Boleh chatting, boleh raise hand. Ya, boleh chatting, boleh langsung juga lebih baik. Di kolom chat belum ada ya. Saya ingin tahu di antara teman-teman di sini ada yang sudah misalnya gini, Al-A'raf gitu, sudah pernah mendengar Ashabul A'raf belum? Ada yang belum pernah atau sudah tahu? Saya sudah tahu dari Bunda. Iya, karena ya kita pernah. Ya. Sebelum ini ada yang tahu nggak tentang Ashabul A'raf gitu? Ya itu kan artinya kita menyangka bahwa tidak ada Ashabul A'raf itu, dan makanya kita perlu bertasbih. Kemudian kayak misalnya kenapa ya Allah tuh kenapa nggak adil ya? Kenapa ada yang kaya, kenapa ada yang miskin? Kenapa ada yang hidupnya enak, kenapa ada yang hidupnya sengsara ya? Itu harus bertasbih ya.
tidak selalu harus istighfar loh ya. Karena itu memang kadang nggak tahu gitu loh. Tapi setelah tahu, oh ternyata gitu mah bertasbih. Gitu. Ya, Bunda ada masuk pertanyaan di kolom chat dari Bu atau Teh Mahani ya. Maksudnya 70.000 itu apakah tak terhingga atau 70.000? Oh ya, baik. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, sab'a atau 7 itu artinya sebetulnya banyak gitu loh. Itu memang kaidah bahasa Arab gitu. Bahasa Arab tuh sebenarnya sab'a samawatin 7 lapis langit itu maksudnya banyak gitu. Tidak hanya benar-benar 7 tapi ada banyak gitu. Dan jadi yang disebut dengan gini loh, kan kadang-kadang ini masalah bahasa ya. Kalau dibilang tak terhingga banyaknya gitu, tak terhingga banyaknya itu kan jadi bingung ya. Tak terhingga itu kayak apa sih gitu? Kayak misalnya, kayak misalnya kemarin kita belajar tentang galaksi, ya galaksi. Berapa tes ini anggota galaksi dari Bima Sakti? Bima Sakti 100 miliar. 100 miliar, ya. Kebayang nggak sih 100 miliar? Enggak. Nggak kebayang Pokoknya kan banyak banget. Nah, pokoknya banyak banget. Nah, itu supaya nggak ada pokoknya banyak banget, kalau di dalam bahasa Arab itu ada kata 7. Ada kata 7 itu menunjukkan banyak gitu. Apalagi 70.000. 70 udah 7 ada ribu gitu. Makanya itu sudah sangat banyak gitu. Nah, tadi saya juga bercanda kan, saya bercanda dengan Teh Winda. Teh Winda panggil kita 70.000 itu. Itu maksudnya ya kan supaya kita bisa conversation gitu loh. Misalnya kalau panggil banyak segimana gitu. Tapi kalau ada kata 70.000 kan, oh 70.000 aja kita udah bingung. 70.000 kita udah bingung gitu. Kalau orang Arab waktu itu 70.000 tuh bingung. Kalau sekarang kita 70.000 kita masih nggak terlalu bingung. Yang bingung yang bingung udah ngomong miliar, triliun. Nah itu udah hands up, itu udah sebanyak apa ya, seperti itu. Ya jadi maksudnya ya Bu Mahani, maksudnya 70.000 itu memang tak terhingga ya, dan hanya Allah yang Maha mengetahui apa yang dimaksud dari 70.000 itu. Jadi Allah itu kalau di dalam Al-Qur'an itu menyampaikan apa yang bisa difahami oleh kita ya, tapi untuk supaya kita paham. Contoh aja waktu itu ada Teteh Desi, ada nggak Desi? Oh ya Teh Desi ya. Waktu itu kan pernah nanya, kenapa iming-iming surga itu apa? Makanan, apa ya Teh Desi waktu itu ya? Makanan, terus wine malah kan gitu ya. Arak gitu ya. Kenapa kok yang saya mah udah nggak pengen kayak gituan gitu ya. Ya karena begini masalahnya, kalau misalkan disebutkan yang lain kan nggak kenal, jadi nggak ngerti gitu loh. Ya, misalnya apa namanya, saya sebutkan gini, tahu nggak, di Perancis tuh ya, ada masakan enak namanya chicken, apa namanya, poulet aux champignons, chipola, misalnya gitu. Tata teh naon itu teh apa teh tindi apa tuh maksudnya apa? Nggak ngerti kan. Jadi makanya Allah ngasih vocabulary yang kita tuh mengerti gitu. Zaman dahulu 70.000 itu udah nggak kebayang. Kalau kita masih kebayang, penduduk Indonesia berapa? 125 juta itu zaman dulu ya. Sekarang katanya udah 200-an, 200 juta. 200 juta tuh udah sedikit kebayang lah. Oh 200 juta, gitu kan. Tapi kalau zaman dulu orang nggak ngerti lah. 70.000 itu sudah top, marko top, banyak pokoknya gitu. Begitu Ibu Mahani, terima kasih ya atas pertanyaannya. Ya. Selanjutnya ini ada beberapa chat lagi yang masuk Bunda. Ini dari Bu Cucu Nurrohmah, belum tahu. Oh maksudnya ini ya. Tadi Ashabul Araf itu kayaknya. Nah, ya, terima kasih Bu Cucu. Ya, Kemudian padahal Ashabul Araf tuh bahkan ada suratnya ya, ada surat Al-A'raf yang panjang, itu termasuk surat yang lebih daripada 100 ayat itu. Ya, tapi kita kan nggak paham apa sih maksudnya Al-A'raf gitu. Padahal maksudnya itu adalah tempat itu, maksudnya ada tempat yang apa namanya antara surga dan neraka itu. Oke. Makasih Ibu Cucu untuk pertanyaannya. Dari TIIS, apakah Al-Muqarrabun sama dengan waliullah? Ya, terminologinya
ya. Jadi secara terminologi, contoh ini misalkan asabikun mukorobun waliullah, sama aja sih, cuman dilihat dari mananya. Contoh begini, kalau sabikun, orang sabikun itu adalah orang yang bersegera berbuat kebaikan, yang pengen cepat-cepat berbuat kebaikan. Dia tidak kenal yang namanya malas, menunda-nunda, itu enggak. Dia kerjakan setiap selesai ini dia langsung ini langsung ini gitu. Itu namanya sabikun. Nah, kalau itu dari segi amalnya. Kalau mukorobun itu adalah dari segi bagaimana itu title dari Allah bahwa ini adalah orang yang aku dekatkan loh. Gitu. Kalau dari segi itu wah keren ya. Ini loh orang yang aku dekatkan. Contoh misalkan kalau saya bilang ini loh Teh Tini ini loh orang yang sudah sekian lama bekerja, maksudnya bekerja bersahabat dengan saya. Misalnya 15 tahun ya Teh Tini, ada nggak? 15 tahun. Ini loh Teh Ika yang menjadi sponsor utama daripada terselenggaranya acara ini dengan saluran internet dan Zoom-nya, misalnya kayak gitu. Nah, enggak, maksudnya ini adalah itu jadi diberikan oleh Allah gitu. Ini loh mukorobun adalah orang yang status ya Bun ya. Status yang terkait dengan Allah. Kalau yang sabikun tadi status ibadah tergantung dengan ibadahnya, amalnya gitu. Kalau ini dari Allah gitu. Kalau waliullah, wali itu adalah artinya pelindung. Ya. Yang disebut dengan waliullah itu adalah orang yang melindungi hukum-hukum Allah. Ya. Dan waliullah itu adalah orang yang dia itu adalah orang yang melindungi agama Allah, maka kemudian Allah menjadi pelindungnya gitu. Menjaga gitu ya Bun ya. Iya, menjaga. Jadi misalnya kenapa sih kita harus berkerudung gitu ya? Ya saya misal contoh nih ya, saya berkerudung karena saya ingin menjaga perintah Allah supaya orang juga tahu. Kenapa? Terus orang juga nanti akan bertanya, kenapa kamu kok pakai kerudung? Ngapain orang berkerudung ke Perancis gitu misalnya kayak gitu. Nah, kita jadi bisa bicara gitu. Nah, itu artinya kita menjadi orang yang melindungi tentang status kerudung. Atau misalnya hafiz Quran, orang yang menghafal Quran, dia menjaga Al-Quran, maka dia adalah orang yang juga melindungi agama Allah gitu. Jadi pastikan kita juga mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang menjadi pelindung daripada agama Allah ini. Baik, jadi begitu ya Teh Iis ya. Jadi malah Bunda tambahin lagi, harusnya pertanyaan tambah satu lagi. Apa sabikun? Apakah sabikun mukorobun sama dengan waliullah, harusnya gitu. Makasih ya Teh Iis. Insya Allah ya, itu terminologi dalam Quran bisa beda-beda, tapi itu tadi intinya ya Bun ya. Iya, intinya begitu. Selanjutnya ini ada satu pertanyaan lagi, apakah bertasbih itu dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya? Ya, jadi tasbih itu ya kalimat subhanallah. Kalimat ya bukan alhamdulillah. Kalau alhamdulillah itu hamdalah namanya. Kalau subhanallah itu adalah kalimat yang ada subhanallah wa bihamdihi. Pokoknya ada kata subhanallah. Contoh misalkan subhanallah wa bihamdihi, ada lagi subhanallahil azim ya. Subhanallah rabbil a'la wa bihamdihi, itu kan ketika kita sujud gitu kan. Terus subhanallah wa bihamdi misalnya gitu. Pokoknya kalimat yang mengandung kata subhanallah ya, itu artinya tasbih, itu bertasbih gitu. Nah, cuman dalam bertasbih ini sebetulnya ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek berzikir. Jadi dengan lisan, bertasbih dengan lisan. Jadi saya tuh pernah loh ya, saya tuh pernah juga lagi pas kesengsemnya sama subhanallah itu, senang banget subhanallah, senang sekali sama subhanallah gitu ya. Sampai agak lupa dengan istighfar, dan ketika saya haji saya diingatkan sama Allah, Han jangan lupa istighfar. Oh iya, istighfar gitu. Karena saat itu saya lagi senang-senangnya sama subhanallah, sedikit subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Atau ada juga kalimat yang ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bukan. Itu loh yang 4 itu.
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha Subhanallah dulu. illallah, Allahu akbar. wala ilaha illallah, wallahu akbar itu ya. Nah, itu zikir Bu Rosmana, ini adalah zikir, tapi di dalamnya ada tasbihnya gitu. Itu adalah kalimat-kalimat tasbih. Nah, yang sekarang pada sesi kita ini saya ingin memberikan juga tambahan bahwa bertasbih itu juga mindset kita gitu loh. Bagaimana kita itu bertasbih, kan dulu saya juga pernah bertanya gitu, ya Allah, kalau istighfar artinya saya mengakui dosa dan saya bertobat, ya kan? Kalau alhamdulillah itu yang paling gampang ya, istighfar, alhamdulillah saya dapat karunia, jadi saya bersyukur. Ya. Kemudian apa tes ini, la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah itu saya belajar apa sih la ilaha illallah itu, karena kan udah nggak nyembah itu, nggak nyembah patung. Kenapa saya harus la ilaha illallah gitu loh. Nah, ternyata itu ada di dalam, kita pernah mengkaji habis-habisan ya. Surat yang di tengah, surat Al-Qur'an yang ada di tengah Quran tuh. Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu adalah surat tentang la ilaha illallah. Bagaimana kita mengimplementasikan la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah subhanallah. Saya juga waktu itu belajar, saya subhanallah itu sebelum haji, saya subhanallah itu maksudnya apa sih? Maksudnya Allah, maksudnya Allah. Cari buku susah saya, dan waktu itu belum banyak internet ya. Jadi saya kan memang sama teman-teman ngafal ya. Dari menghafal itu menyampaikan tafsirnya. Oh, ternyata yang namanya subhanallah itu bertasbih itu adalah mengakui bahwa kita itu bodoh. Bahwa kita itu nggak ngerti, bahwa kita itu salah sangka, kita berpikir sesuatu yang tidak sebenarnya menurut Allah, bukan menurut Allah, kenyataannya sunatullahnya tidak seperti apa yang kita sangkakan. Kan coba, ada nggak yang dulu saya pernah waktu muda, saya tuh pernah pengen dia jadi dicintai oleh Allah. Kemudian cari, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Saya pikir itu paling, jadi nomor satu apa yang paling dicintai? Saya buka Riyadhus Shalihin waktu itu ya. Riyadhus Shalihin ada tuh bab tentang amal-amal yang dicintai Allah. Ternyata yang dicintai Allah tuh banyak sekali, sholat sunnah, sholat tepat waktu, sholat sunnah, terus macam-macam ya, sedekah, menolong tetangga. Akhirnya saya berpikir, loh nggak ada yang paling nih. Hadisnya nggak ada bilang paling. Amal yang paling, ada sih amal yang paling dicintai Allah, tapi hadisnya banyak macam-macam. Jadi ujung-ujungnya juga nggak tahu mana yang paling gitu. Nah, itu yang mau diajarkan oleh Al-Qur'an, salah satunya adalah kita ini terbiasa dididik dengan konsekutif ya di dalam pendidikan, untuk supaya kita paham sesuatu. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, ya, lupa, persatuan Indonesia. Jadi semua itu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu loh. Sehingga kita selalu berpikir nomor satu apa ya gitu loh. Padahal kalau di dunianya Allah ini tidak seperti itu. Dunia Allah adalah dunia penuh rahmat, maksudnya alam yang penuh dengan rahmat, penuh dengan maaf, penuh dengan kebaikan, maksudnya dimaafkan gitu loh, maksudnya penuh dengan semuanya itu boleh lah, yang ini boleh, yang itu boleh gitu loh ya. Kalau beramal juga di dalam Al-Quran sebenarnya mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kamu. Coba, baik banget kan, beramal sesuai dengan kemampuan, nggak ya, memang ada amal yang ini, tapi kan nggak bisa kalau kita ngerjain semuanya, nggak bisa. Coba di antara hadis-hadis yang banyak tentang amal Al-Quran yang banyak itu, apakah kita mampu melakukannya semua? Mampu nggak? Nggak bisa. Kita punya banyak masalah, kita punya anak, punya kegiatan ya, banyak hal. Jadi dari situ kemudian kita tuh melihat bahwa apa yang dari alam Allah ini, sunatullahnya tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Contoh misalnya, ada juga sebetulnya yang kenapa sih gitu, ketika saya pertama kali mempelajari surat Al-Waqiah, saya bertanya, kenapa
kok nggak ada 2 aja, biasanya kan 2. Surga neraka, betul nggak? Ahli surga, ahli neraka, that's it, dah. Nggak ada pertanyaan lagi, udah jelas. Kan gitu. Tapi kenapa Allah di dalam surat Al-Waqiah di awal-awal dan di akhir tuh mengatakan bahwa ada 3 golongan gitu loh. Kalau menurut saya ini berarti subhanallah, artinya oh saya pikir dulu cuma 2 ya, ternyata tuh ada 3, oh bahkan ada 4, ada ashabul araf gitu. Dan kenapa juga ya ini juga kenapa juga Allah perlu menaikkan gitu loh. Al-muqarrabun. Sedangkan kenapa yang untuk yang ashabul shimal yang penghuni neraka itu enggak ada tingkatannya, semua pokoknya ashabul shimal jeber tuh dah gitu. Yang ini mah enggak, yang ada yang ashabul yamin, ada yang ashabul Allah ingin menunjukkan bahwa ini loh ada golongan orang-orang yang mencintaiku dan aku mencintainya. Masya Allah. Oke, mungkin semoga bisa terjawab ya Ibu Rosmana. Terima kasih sudah hadir, tetanggaku yang baik hati. Terima kasih Bu Rosmana. Alhamdulillah ya. Ya. Itu pertanyaan pamungkas dan sangat merangkum tema hari ini Bunda. Karena kan apa makna tasbih gitu ya. Ternyata tasbih itu bukan sekedar lisannya Bunda, tapi mindset kita, pengakuan kita bahwa kita itu punya banyak prasangka yang salah atau mungkin kurang tepat, sehingga kita perlu menyucikannya ya Bunda ya. Betul. Betul. Ya, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Punten kameranya. Teteh, alhamdulillah ya, semua pertanyaan sudah direspon, dijawab oleh Bunda Hani. Alhamdulillah, kita juga bersyukur sudah selesai nih Bunda. Sudah selesai Al-Waqiah. Insya Allah nanti bisa next surat ya Bunda, pekan depan Insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita semuanya ya. Iya. Kalau ada yang mau usul boleh ya, nanti usul di usul WhatsApp. Surat ya Bunda ya. Kalau udah mau usul surat, saya pengen surat apa gitu boleh ya. Surat Al-Baqarah juga boleh, asik loh surat Al-Baqarah, tapi panjang nanti bosen teteh-teteh ini. Ya, enggak lah ya, insya Allah enggak bosen lah Bunda. Ya, atau kita nanti bikin kalau misalkan mau suratnya panjang, mau Al-Baqarah kan suratnya itu yang panjang, kita bisa potong aja gitu, misalnya kita Al-Baqarah misalkan 20 ayat gitu atau 50 ayat gitu. Nanti mungkin begitu. Ya nanti saya tunggulah masukan dari teteh-teteh semua. Kira-kira minggu depan kita mau bahas apa? Silahkan ya teteh, ibu-ibu, siapapun yang ingin memberikan masukan surat yang akan dibahas selanjutnya boleh ya, di grup atau melalui Teh atau mungkin sama Bunda langsung, silahkan ya. Boleh. Dimanfaatkan gitu, insya Allah dipertimbangkan. Baik, kita tutup dulu kajian ini karena sudah mendekati maghrib dengan membaca Alhamdulillah.